Deixa a timidez de lado, puxa amigo. Ternak Mulyono, jongos-jongos Mulyono, simak ya. Kata Gibran, ya, kemenyan itu jauh lebih mahal daripada nikel. Itu tandanya si anak Mulyono ini tak tamat sekolah SMA, ya. Itu berarti benar kata jongos-jongosnya Mulyono, kata buzzer bayaran itu bilang, ya, ijazah itu tidak penting, yang penting pelangak-pelongok kan. Terlalu goblok, terlalu tolol, terlalu dungu, karena otakmu itu adalah otak udang. Jadi kau tidak paham. Itu saya cari datanya, itu sampai 7 juta sampai 10 juta per kilogramnya itu, kalau sudah diolah seperti itu. Coba bayangkan di kau itu, otakmu itu mampu nggak? Nggak suka itu urusan kalian pribadi masing-masing, tetapi nggak usahlah mencela-cela orang bilang pelongak, nggak bagus itu guys ya, nggak bagus, stop. Pemerintahan Prabowo Gibran hanya dapat nilai 3 dari 10 oleh survei Selios. Nah, ini berarti saya juga boleh kan menilai. Menurut pandangan saya, nilai yang cocok untuk survei Selios adalah 0,01 dari 10. 71,4% puas terhadap kinerja Wapres Gibran. Jadi selama ini orang-orang yang mengatakan Mas Wapres kita ini pelongo-pelongo, nggak bisa kerja, nggak puas sama kinerja Mas Gibran, ini cuman berdasarkan kesakitan hati mereka yang tak kunjung sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa? Kayaknya tentang Gibran ya. Sebentar teman-teman ya, saya lihat dulu. Ya, tentang Gibran ya, yang kini tidak hanya diserang dengan isu nggak punya ijazah SMA, ya kan? Isu pemakjulan, hahaha. Kini ya kan, Gibran ini juga diserang dengan isu tanda tangannya katanya itu ya macam gimana gitu loh, tanda tangannya jelek katanya. Inilah tanda tangan wakil presiden paling jelek ya. Setelah ijazahnya Jokowi, ijazah SMA-nya Gibran, sekarang tanda tangannya Gibran juga mulai diobok-obok. Apa nggak ada materi lain buat nyerang Gibran dan Jokowi ya? Dan sepertinya mereka ingin menggiring opini bahwa tanda tangan Gibran itu mirip dengan huruf F, ya. Dan tahu sendiri kan, F itu inisialnya apa, ya kan? F itu inisialnya Fufu Fafa. Jadi mereka ingin menggiring opini bahwa Fufu Fafa itu benar-benar Gibran. Kasihan sekali ya. Semua usaha sudah dilakukan untuk menjatuhkan Jokowi dan Gibran. Aduh, mungkin nanti sidik jari Gibran juga akan diteliti. Siapa tahu juga sidik jari Gibran itu dianggap palsu. Dan lebih dianggap sidik jarinya monyet gitu. Kocak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Timidez de lado, puxa amigo. Lah ya terus kenapa gitu loh? Emang kenapa kalau tanda tangannya Gibran itu seperti itu? Tanda tangan itu kan nggak ada ya kan, istilah bagus sama jelek, ya toh? Nggak ada. Kalau orang itu masih ada ya kan, ada ganteng, ada yang kurang ganteng, ada cantik, ada juga yang kurang cantik.
Lah tanda tangan ini nggak ada statusnya. Ah, tanda tangannya jelek. Ah, tanda tangannya agak bagus. Tanda tangannya bagus. Nggak ada. Terserah masing-masing lah. Ah? Lah kok ngapain kok sampai dikomentari macam kayak gini? Apa udah nggak ada materi yang lain apa ya kan? Lanjut. Lah ini cuma manggut-manggut aja. Loh ini tuh tanda tangannya wapres kita. Kok mirip huruf F ya? Lah ya emang kenapa? Kalau dirimu menganggapnya itu mirip huruf F. Kalau saya menganggapnya itu seperti meriam. Hah? Coba tengok tuh meriam. Meriam zaman penjajahan tuh, meriam yang lama itu. Saya ngelihatnya macam kayak gitu. Walaupun nggak ada rodanya, cuma nggak ada rodanya aja. Hah? Iyalah. Cuma menurut saya tuh mirip meriam dan juga bisa jadi bagi penyuka keris ya kan. Ini seperti gonjo. Gonjo itu adalah bagian di dekat pegangan di bawah itu, yang agak ke samping itu, yang lancip ke samping. Iya nggak usah lah menggiring-giring opini. Menggiring opini aja tapi nggak pernah bisa membuktikan. Malu lah ya. Menuduh nggak bisa membuktikan itu malu loh kalau saya ya. Lanjut. Stop bilang Mas Gibran pelongak-pelongok. Kalian untungnya apa sih? Kalian itu untungnya apa? Setiap aku nge-live bilang pelongak-pelongok untungnya apa? Itu malah tambah bikin dosa loh guys. Malah tambah bikin dosa bilang pelongak-pelongok. Ya, kalau sampean nggak suka itu diem. Ya, nggak suka itu diem, udah. Nggak suka itu urusan kalian pribadi masing-masing. Tapi nggak usah lah mencela-cela orang bilang pelongak-pelongok. Nggak bagus itu guys ya. Nggak bagus, stop. Aku sakit hati kalian bilang begitu. Ya, beliau ini sudah rela berkorban memimpin Indonesia jadi wakil terbaik. Tetapi balasannya apa kalian? Kalian selalu melempar kata-kata pelongak-pelongok. Sakit hatinya guys, sakit. Ya. Ya. Gak masalah disebut pelongak-pelongok mbak, biarin aja ya kan. Emang golongan orang-orang yang sudah kadung sakit hati ya tau, apalagi ya, mungkin mereka juga bagian dari buzzer yang mendapatkan bayaran ya, jadi kerjaan mereka ya macam kayak gitu. Jadi cuekin aja, jogetin aja lah. Mau disebut pelongak-pelongok, mau disebut apa, atau mereka nggak pernah tuh bisa menjatuhkan. Lanjut. Coba kalian perhatikan si nenek manusia Pukima ini ya. Coba kalian dengar narasinya itu yang sangat merendahkan wapres. Dan tolong jangan di skip, tonton videonya. Saya akan hancurkan narasinya Pukima ini ya, wanita Pukima ini. Ternak Mulyono, jongos-jongos Mulyono, simak ya. Kata Gibran ya, kemenyan itu jauh lebih mahal daripada nikel. Itu tandanya si anak Mulyono ini tak tamat sekolah SMA. Ya. Itu berarti benar kata jongos-jongosnya Mulyono, kata buzzer bayaran itu bilang, ya, ijazah itu tidak penting, yang penting pelongak-pelongok kan. Yang penting itu bilang kalau kemenyan itu jauh lebih mahal daripada nikel. Komen dong, ya, komen dong. Itu wapres yang lu banggakan, ya. Itu wapres yang lu banggakan. Kemenyan ya jauh lebih mahal harganya ketimbang nikel. Kalau begitu kenapa bapak lo nggak produksi menyan aja selama ini? Nggak usah tuh jual yang namanya impor mentah yang namanya nikel ke luar negeri. Nah itu guys, jadi tolong kalian ya tag rame-rame ke akunnya si wanita Pukima ini, anak asuh ini ya. Kalian sudah dengarkan narasinya ya, yang begitu merendahkan wapres itu ya. Jadi untuk kau wanita sundal manusia Pukima, anak asuh ya, kau terlalu goblok, terlalu tolol, terlalu dungu, karena otakmu itu adalah otak udang. Jadi kau tidak paham apa yang dibicarakan wapres itu ya. Otakmu terlalu dangkal untuk memahami itu ya. Beliau mengatakan apabila kemenyan itu direalisasi maka lebih mahal daripada nikel ya. Dan itu adalah fakta, tolol, goblok ya.
supaya saya jelaskan sama kamu, ya. Kemenyan itu turunannya itu sangat banyak, ya. Salah satunya, ya, bahan kosmetik, bahan kesehatan, ya, parfum, ya. Dan kalau dia diolah menjadi parfum aja, itu saya cari datanya, itu sampai 7 juta sampai 10 juta per kilogramnya itu, kalau sudah diolah seperti itu. Coba bayangkan di kau itu, otakmu itu, mampu nggak? Ya. Jadi kau terlalu goblok, terlalu tolol. Kalau kau nggak percaya yang saya sampaikan ini, kamu langsung buka aja ChatGPT atau Google. Nanti linknya juga ada di situ kalau kamu mau jual, ya. Tolol, ya. Jadi jangan asal ketawa seperti orang sinting kau. Dasar asu lu, Bukimak. Terus kau bilang lagi sini, tapi kata pendukungnya, gak penting ijazah, ya. Yang penting, ya, pelangak pelongok. Bukimak kau, ya. Kau itu tentang ijazah pun kau tidak paham apa-apa, ya. Hanya termakan framing daripada si Roy Panci Bukimak itu, ya. Supaya saya jelaskan sama kamu, ya. SMA-nya Gibran itu SMK-nya itu, ya, adalah UTS Insert dari Australia yang sudah, ya, disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, ya. Jadi itu sah. Terus S1-nya itu diambil dari, ya, MDIS Singapura itu, ya. Dan juga sudah disetarakan oleh Dikti, ya. Jadi kamu hanya terframing, ya. Sedangkan Mas Gibran sudah pernah nantangin orang untuk datang lihat ijazahnya. Goblok, tolol. Terus kau bilang lagi, kalau gitu kenapa bapak lu nggak produksi Kemenyan? Kenapa memproduksi nikel? Tolol, goblok. Kamu itu kalau nggak paham apa yang kau bicarakan, belajar dulu kamu, anak asuh, ya. Saya ini orang Sumatera, di mana di tempat saya tumbuh pohon-pohon kemenyan, ya. Dan bapak saya dulu pernah, ya, pencari kemenyan. Kau anggap, ya, memproduksi kemenyan itu seperti memproduksi tambang nikel, goblok, tolol, yang bisa sebanyak-banyak itu. Kemenyan itu sangat susah memang dapatnya, itulah makanya dia mahal, ya. Karena satu batang itu paling dia bisa dapat 5 kilo, ya. Itu sudah berminggu-minggu itu ngambilnya untuk dapat getahnya itu. Ya, sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya, terkait kata-kata netizen barusan yang waduh, penuh dengan kata-kata mutiara. Iya, saya disclaimer ya, netizen barusan banyak mengucapkan kata-kata yang di luar nurul begitulah, yang tidak sesuai dengan norma, etika, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan diikuti dan tolong di-skip. Tetapi terkait apa yang disampaikan ya, mengenai komentarnya ya, mengenai pernyataan emak-emak yang mulutnya rempong di bagian depan tadi, yang menghina Gibran antara nikel dan Kemenyan ya kan. Ya saya sependapat 100.000% terhadap netizen barusan, karena pendapatnya itu sangat tepat sekali. Dan memang kita ya yang mengerti harga parfum ya kan, bahwa harga parfum itu nggak ketulungan gitu loh, hanya beberapa tetes, beberapa mili, tapi waduh harganya selangit ya kan. Dan itu bahan dasarnya ya gaharu, kemenyan ya kan. Nah, rata-rata kan seperti itu minyak-minyak wangi kelas dunia tersebut. Nah ya wajar aja ya, mama bagian depan tadi mungkin saja nggak pernah beli parfum mahal ya, parfumnya mungkin ya parfum oplosan yang 99% berisi alkohol. Atau mungkin mama bagian depan tadi emang kurang beres ya, kurang waras. Lanjut. Pemerintahan Prabowo Gibran hanya dapat nilai 3 dari 10 oleh survei Selyos. Nah, ini berarti saya juga boleh kan menilai. Menurut pandangan saya, nilai yang cocok untuk survei Selyos adalah 0,01 dari 10. Nah, kalau menurut kalian, berapa nilai yang cocok untuk survei Selyos?
Beberapa hari yang lalu, lembaga survei Selios itu kasih raport bagi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Katanya, laporan yang diberikan oleh Selios ini berdasarkan evaluasi ilmiah. Jadi, risetnya riset ilmiah. Nah, yang jadi lucu adalah ketika riset yang dilakukan oleh Selios ini, yang katanya ilmiah, justru dikritisi oleh akademisi yang lain dan dikatakan sebagai sebuah gimmick. Nah, gimana tuh? Jadi menurut artikel ini, Selios, lembaga survei tadi melakukan riset untuk membuat laporan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran itu dengan evaluasi yang ilmiah dan netral, dengan menggunakan 2 alat berupa panel jurnalis dan survei publik secara digital. Nah, justru dari klaim Selios ini, muncullah kritik dan pertanyaan. Direktur Eksekutif Evidence Institute, Rina Tania Anggraini, itu menilai bahwa riset yang dilakukan oleh Selios soal kerja setahun Prabowo Gibran itu cuma sekedar gimmick. Kenapa? Menurut dia, kriteria yang diambil oleh Selios di dalam melakukan riset itu adalah kriteria yang absurd. Nih, karena tidak secara detail jurnalis apa yang mereka pilih. Ditanyakan nih kredibilitas dan kapabilitas daripada jurnalis-jurnalis yang mereka pilih ya, sebagai sumber ya daripada riset mereka. Apakah jurnalis itu sudah melalui uji kompetensi Dewan Pers? Apa cuma sekedar jurnalis yang mereka kenal? Terus transparansi daripada lembaga pers yang menaungi jurnalis-jurnalis tersebut. Ditanyakan juga sertifikasi daripada si jurnalis-jurnalis tersebut. Ini tidak jelas, jadi jangan tanyakan soal scoring rubrik, apalagi uji reliabilitas. Nah, gimana nih Selios? Lebih tajam lagi nih, pertanyaan muncul, bagaimana kuesionernya tidak dipublikasikan, bagaimana perhitungan statistiknya, berapa margin of error, confidence interval, semuanya kosong. Dan yang mengherankan, Selios bahkan nggak mencantumkan data mentah, tidak ada pembobotan dan dokumentasi. Waduh, jadi gimana nih? Bisa dipertanggungjawabkan nggak laporannya Selios kalau misalnya hal-hal seperti ini nggak ada? Menurut dia seperti itu. Jadi dengan tegas, Direktur Eksekutif daripada Evidence Institute itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Selios itu hanyalah sekedar digital decoy, karena hasilnya tidak bisa diverifikasi. Jadi apa yang harus dipercayai daripada laporan yang sekedar wow, tapi isinya nggak bisa diverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi amat sangat penting bagi kita ketika kita melihat dan menerima sebuah informasi, lalu kita menilai dan juga kedepannya mungkin mempercayai informasi tersebut, alangkah baiknya kalau kita bisa memverifikasi terlebih dahulu informasi yang kita dapat. Entah itu dalam bentuk artikel lah, entah itu dalam bentuk laporan, riset, ataukah bahkan film yang sampai 4 jam yang nggak penting itu, yang merupakan propaganda luar biasa itu. Nah, hal itu kadang-kadang bisa disampaikan karena sudut pandang yang berbeda, karena ada keberpihakan. Jadi, yang jadi filter buat kita semua adalah diri kita masing-masing untuk bisa menilai dengan objektif. Jadi, ya kalau kayak gini, hasil daripada laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, pantas nggak untuk dipercayai? Ya, kebetulan saya seorang peneliti, ya, dan saya juga pernah menjadi salah satu surveyor ya dalam survei yang pernah dilakukan pada tahun berapa ya, seingat saya tahun 2014 apa berapa begitu, menjelang pemilihan presiden ya, di masa itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan tadi itu, yang mengutip pernyataan seorang akademisi apa tadi itu ya, itu saya sependapat gitu loh. Jadi harus jelas, populasinya harus jelas, sampelnya harus jelas ya kan. Kemudian instrumen yang digunakan juga harus jelas. Instrumen itu apa Bang? Populasi itu apa Bang? Populasi itu adalah sekumpulan ya, sekumpulan populasi ya, itu sekumpulan. Bisa sekumpulan orang, bisa sekumpulan data. Nah, dalam hal ini karena survei, maka itu sekumpulan orang yang di dalamnya itu ada narasumber ya kan. Nah, karena terlalu banyak maka diambillah sampel ya dari populasi tersebut. Nah, sampel inilah yang menjadi narasumber atau menjadi responden atau menjadi informan gitu ya dalam survei yang dilakukan. Kemudian instrumen itu apa? Instrumen itu salah satunya adalah daftar tanya, itu instrumen. Apa saja yang ditanyakan gitu loh. Nah kalau nggak jelas, ya aduh ya nggak usah dipercaya lah. Lanjut. Buat ternak unta dan barisan sakit hati sini kalian. Kalian baca nih, sebagian besar masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Mas Gibran. Jadi ada survei yang mengatakan 71,4% puas terhadap kinerja Wapres Gibran. Jadi selama ini orang-orang yang mengatakan Mas Wapres kita ini pelongo-pelongo, nggak bisa kerja, nggak puas sama kinerja Mas Gibran, ini cuma berdasarkan kesakitan hati mereka yang tak kunjung sembuh. Karena pilihannya yang kemarin itu nggak jadi. Jadi percuma kalian selalu bikin hoax, berita miring yang ditujukan untuk Mas Gibran. Karena rakyat yang menilai, rakyat sekarang udah pinter. Dan ngomong-ngomong buat teman-teman pendukung Pak Jokowi, saya ini ada kaos PSI,
warna putih dan warna hitam. Harganya 50 ribuan aja, cek sendiri di keranjang kuning bawah. Dan ada jaket juga nih, jaket PSI yang sama persis dipakai Pak Jokowi. Bahannya sama, modelnya pun juga sama. Yang mau cek sendiri di keranjang kuning bawah. Habis dicek, jangan lupa di check out di keranjang kuning bawah. Salam Jigigis. Iyalah, ya. Ini baru nih, saya percaya nih. Survei 71,4% puas terhadap kinerja Wapres Gibran, ya kan. Walaupun sama-sama tidak ditampilkan siapa di mana populasinya, siapa sampelnya ya yang menjadi informan, kemudian juga apa instrumen yang digunakan. Nah, tetapi melihat hasilnya ini menurut saya mendekati fakta empiris di lapangan. Karena memang seperti itulah adanya ya. Karena orang yang suka melakukan survei itu akan tajam teman-teman ya. Saya bukan seorang ahli tetapi saya berkali-kali menjadi surveyor sehingga saya juga bisa memprediksi lah. Kira-kira berapa persen sih kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerjanya Gibran, Prabowo atau Jokowi pada saat itu. Dan ya karena jam terbang maka kita bisa memprediksi, dan prediksi saya memang di antara 65 sampai 70%. Dan ini akan terus naik apalagi nanti mendekati 2029. Lanjut. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.